Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi presentasi kami yang berjudul Psikologi Sosial. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Efran Irvin Siregar, Dian Salsabila Ginting, Kurnia Pratiwi, dan saya Wisda Hasana sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi sosial dan definisi psikologi sosial menurut para ahli. Psikologi sosial. Psikologi adalah ilmu tentang perilaku, sedangkan sosial berarti interaksi antar individu atau antar kelompok dalam masyarakat. Jadi, psikologi sosial adalah suatu studi tentang hubungan antar manusia dan kelompok yang mempelajari cara orang melihat, mempengaruhi, dan berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, psikologi sosial sangat bermanfaat dalam membantu praktik psikologi klinis, psikologi anak, psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan, psikologi olahraga, psikologi kriminal, psikologi pemasaran, dan berbagai cabang psikologi terapan lainnya. Definisi psikologi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sherif dan Musfer, 1956. Psikologi adalah ilmu tentang pengalaman dan perilaku individu dalam kaitannya dengan situasi stimulus sosial. Yang kedua, menurut Alport, 1968. Psikologi sosial adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu terpengaruh oleh kehadiran seseorang. 3. Menurut Shaw dan Constanzo, 1970. Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari individual sebagai fungsi stimulus-stimulus sosial. Yang keempat, menurut Baron dan Birney, 2006. Psikologi sosial adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman tentang asal mula dan penyebab terjadinya pikiran serta perilaku individu dalam situasi-situasi sosial. Kenalkan, nama saya Gian Salsabila Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep psikologi sosial. Di konsep psikologi sosial sendiri terbagi atas 6. Yang pertama ada kognisi sosial, perilaku sosial, pengaruh sosial, hubungan antar kelompok, hubungan dekat, dan yang terakhir ada psikologi sosial. Yang pertama, kognisi sosial. Kognisi sosial adalah bidang dalam psikologi sosial yang menggali cara orang memilih, menginterpretasi, mengingat, dan menggunakan informasi sosial. Intinya, kognisi sosial didefinisikan sebagai cara individu berpikir dalam berbagai situasi sosial. Yang pertama ada persepsi individu. Persepsi individu merujuk pada proses di mana manusia menggunakan stimulus sosial untuk membentuk persepsi manusia terhadap orang lain. Salah satu stimulus sosial yang paling penting adalah wajah. Alexander Todorov dan kolega pada tahun 2005 meneliti bagaimana persepsi tentang wajah dapat mempengaruhi keputusan pemilih pada saat pemilihan umum. Yang kedua ada atribusi. Atribusi adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk menerangkan asal-usul perilaku. Menurut Rader 2013, teori atribusi melihat bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk mencari tahu asal-usul sebuah perilaku sebagai bagian dari usaha manusia untuk memahami perilaku tersebut. Ada kesalahan atribusi. Menurut teori atribusi, pihak yang diperilakunya tengah diobservasi disebut aktor, sedangkan pihak yang memberikan penjelasan kasual terhadap perilaku aktor disebut pengamat. Kesalahan mendasar atribusi merujuk pada tendensi pengamat untuk melebih-lebihkan peran penting sifat internal dan mengabaikan pentingnya faktor eksternal pada saat mereka memberi penjelasan tentang perilaku seorang aktor. Meskipun kesalahan dalam atribusi merupakan kesalahan yang mendasar, namun kesalahan atribusi tidaklah bersifat universal. Yang ketiga itu ada konsep diri sebagai objek sosial. Setiap orang menyimpan bayangan mental tentang dirinya sendiri.
kita dapat melihat konsep diri sebagai sebuah skema yang menjelaskan tentang siapa diri kita, hal-hal yang kita sukai atau tidak, dan bagaimana perasaan kita tentang persepsi diri sendiri. Perbedaan mendasar antara konsep diri dengan objek sosial lainnya adalah kita tahu lebih banyak tentang diri kita sendiri ketimbang diri orang lain. Yang terakhir ada sikap. Sikap adalah opini kepercayaan yang dimiliki individu terhadap orang lain, benda, dan gagasan, atau dengan kata lain, cara seseorang melihat dunia. Di sikap ada dua teori. Yang pertama, teori disonansi kognitif. Salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Festinger pada tahun 1957 adalah ketidaknyamanan atau disonansi psikologis yang disebabkan oleh dua pikiran yang bertolak belakang. Yang kedua, teori persepsi diri, gagasan yang dikeluarkan oleh Daryl Bem pada tahun 1976 tentang pengaruh perilaku terhadap sikap. Selanjutnya, saya Wisda Hasanah akan menjelaskan tentang B. Perilaku sosial. Perilaku sosial terbagi menjadi dua, yaitu altruisme dan agresivitas. Yang pertama, altruisme. Altruisme adalah memberikan bantuan kepada orang lain dengan tujuan membantu orang lain tersebut, walaupun terkadang dapat merugikan diri sendiri. Altruisme ini merupakan lawan dari egoisme. Contoh dari altruisme adalah mengadopsi anak yatim dan anak jalanan, dan mendirikan panti jompo. Yang kedua, agresivitas. Perilaku agresif adalah perilaku yang ditunjukkan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Ciri-cirinya suka membuli orang lain dan selalu melakukan penyerangan terhadap orang yang tidak satu pendapat dengannya. C. Pengaruh sosial. Pengaruh sosial terbagi menjadi dua, yaitu konformitas dan kepatuhan. Konformitas adalah perubahan dalam perilaku seseorang sehingga mendekati standar yang ditetapkan kelompok. Konformitas terjadi dalam bentuk dan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Contohnya, ketika kita menjenguk orang sakit, kita akan membawa buah atau makanan yang lainnya. Selanjutnya, kepatuhan. Kepatuhan adalah perilaku mematuhi tuntutan yang diberikan oleh sosok pemegang kuasa. Contohnya itu seorang karyawan yang mematuhi aturan yang dibuat oleh bosnya. D. Hubungan antar kelompok. Identitas kelompok terbagi menjadi tiga. Yang pertama, identitas sosial. Merupakan cara individu mendefinisikan diri mereka sebagai anggota sebuah kelompok. Yang kedua, etnosentrisme. Sebuah tendensi untuk menghargai kelompok etnis sendiri daripada kelompok lainnya. Yang ketiga, prasangka. Sikap negatif yang tidak dapat dibenarkan dan diarahkan kepada seseorang berdasarkan keanggotaannya dalam sebuah kelompok tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efran Irvin Siregar. Saya akan menjelaskan tentang hubungan dekat. Yang pertama yaitu ketertarikan. Ketertarikan ada dua, yaitu kedekatan dan cinta. Kedekatan dan kesamaan, efek paparannya adalah fenomena di mana semakin sering individu bertemu dengan seseorang atau sesuatu, maka kemungkinan individu tersebut untuk menyukai orang atau barang tersebut semakin besar, walaupun tanpa disadari. Yang kedua, cinta. Cinta terbagi menjadi dua, yaitu cinta romantis atau jenis cinta yang memiliki unsur seksualitas dan ketertarikan fisik yang kuat, umumnya di awal tahap hubungan. Dan cinta yang membara atau terjadi ketika individu menginginkan seseorang untuk dekat dengannya
dan memiliki afeksi yang dalam terhadap orang tersebut. Lalu teori tentang hubungan dekat. Teori pertukaran sosial memiliki asumsi bahwa hubungan sosial melibatkan suatu proses pertukaran barang di mana tujuan pertukaran tersebut dilakukan adalah untuk meminimalisasi biaya dan memaksimalkan keuntungan. Lalu F. Psikologi sosial, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis. Prinsip psikologi sosial telah memberikan dasar yang kuat untuk berbagai penelitian di bidang kesehatan diri dan kesejahteraan psikologis. Isolasi sosial merupakan faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam berbagai penyakit fisik.